Silakan, Tat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Hadirin Bapak, Ibu, rekan-rekan, teman-teman yang diberikan waktu pada hari ini bisa join pada kajian kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kita semua insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita semua dalam keadaan bahagia walaupun dalam situasi pandemi sekarang ini. Tetapi insya Allah apapun situasi di luar, kalau kita punya respon yang tepat, insya Allah kita bisa mengalahkan berbagai macam tantangan ujian yang kita hadapi. Saya kira itu yang penting. Tapi kalau kita sudah mendapat ujian, cara meresponnya salah, akhirnya kita mendapat ujian yang bertubi-tubi. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, hari ini saya ingin sharing tentang salah satu bab di dalam kitab Al-Hikam, itu kajian ke-58 tentang bahaya hati yang mati. Ya, mohon izin saya sharing dalam bentuk PowerPoint. Nanti materi ini juga akan saya kirim. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya. Sebentar saya share dulu. Ya, bisa kelihatan ya ini yang saya sharing ini. Ya, kelihatan, Tat. Silakan, Tat. Kelihatan ya. Baik. Sebentar. Ya, kita hari ini akan berbicara tentang bahaya hati yang mati menurut Imam Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam. Perlu diketahui bahwa setidaknya hati itu kan ada 3 macam. Yang pertama ada hati yang sehat, ya, ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati, ya. Nah, kita pada hari ini berbicara tentang hati yang mati. Bisa dibayangkan kalau hati sakit saja itu sudah bermasalah, apalagi kalau hati kita sampai mati. Al-Quran begitu banyak berbicara soal hati ini, karena memang hati inilah yang menjadi raja, yang akan memerintahkan kita untuk melakukan apapun. Ya, kalau rajanya raja yang bengis, maka kita pun jadi ikut-ikut menjadi pribadi yang bengis. Tapi kalau rajanya adalah raja yang hatinya lapang, raja yang hatinya selalu bahagia, ya kita pun akan terbawa bahagia. Jadi karena itu insya Allah kita sebentar lagi akan memahami bagaimana bahaya hati yang mati. Ya, saya kutip ini kitab Al-Hikam, saya bacakan ya. Min alamati mautil qalbi adamul khuzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadam ala ma fa'alahu min wujudiz zallat, ya. Kata Imam Ibnu Athaillah, di antara tanda-tanda matinya hati itu hilangnya kesedihan atas amalan yang tertinggal, hilangnya kesedihan atas perbuatan baik yang tak dilakukan. Nah, itu bagian dari tanda matinya hati, ya. Kemudian yang kedua, watarkun nadami ala ma fa'alahu min wujudi zallat. Tanda matinya hati yang kedua yaitu tidak ada rasa penyesalan. Watarkun nadam ala ma fa'alahu min wujudi zallat. Tidak ada rasa penyesalan ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat.
Jadi ini dua tanda matinya hati yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah. Saya kira persoalan manusia hidup itu akan selalu ada, ya, apapun itu. Baru-baru ini kita melihat, mohon maaf, ada pasangan suami istri yang kita akui mereka sangat berada, misalnya ya, apapun dari sisi materi tidak kekurangan, bahkan berlebih. Mau kemana bisa, mau beli apa bisa, tahu-tahu oleh keduanya tertangkap karena mengkonsumsi narkoba. Ya. Saya pikir ini contoh bahwa ada orang yang diberikan kelebihan dari sisi materi, tapi karena hatinya bermasalah, hatinya tidak bisa merespon dengan baik apa yang dianugerahkan Allah kepadanya, maka malah menyimpang. Ya, saya pikir ini bagian dari tanda-tanda matinya hati. Ya, disinilah pentingnya agar hati kita itu bisa bekerja dengan baik, hati kita itu bisa memerintahkan yang baik. Kita harus menjaga jangan sampai hati kita itu mati. Nah, saya pikir ini awal yang disebutkan Imam Ibnu Athaillah adalah awal dari kebiasaan-kebiasaan kita anggap kecil, tapi lama-lama menjadi terbiasa, kita anggap biasa, nah lama-lama hati menjadi mati. Ya, mungkin sama perilaku korupsi ya, awalnya coba sedikit, kok keenakan ya. Jadi menjadi kebiasaan, lama-lama ingin yang banyak, kurang dan kurang. Ini bagian daripada contoh hati yang mati. Karena itu di dalam perspektif tasawuf, hati yang mati itu adalah sebuah bencana. Ya, orang mengeluh, orang dendam, orang sakit macam-macam ya, orang merasa sombong, itu adalah efek dari hati yang mati. Tapi sebaliknya, orang yang selalu bersyukur, orang yang hatinya memaafkan, hatinya yang lapang, lagi-lagi itu soal hati. Jadi pantas saja Al-Quran banyak menyinggung ada orang yang matanya melihat tapi hatinya buta. La ta'mal absor walakin ta'mal qulub, kan banyak Quran bilang begitu. Jadi jangan sampai kita penampilan gagah, ya, jabatan bagus, gelar bagus, tapi kalau di dalam hati ini penuh dendam, penuh penuh kezoliman, nah sia-sia saja. Saya kira ini yang banyak sekali disinggung di dalam Al-Quran. Saya coba kembangkan, makanya siapapun yang tidak berjuang menghidupkan hatinya, dia akan jahil, bodoh. Ya, lebih-lebih dalam, apalagi mau mengenal Allah, nggak mungkin. Hatinya nggak pernah kepada Allah, bagaimana dia mau mencintai Allah? Hatinya lalai. Ini sama saja orang yang hatinya mati, pasti dia sibuk dengan perkara-perkara yang luar, perkara-perkara yang kecil. Kenapa? Dia disibukkan dengan kesibukan yang tak pantas disibukkan. Kenapa? Hatinya itu sudah tergadai untuk hal-hal yang tidak penting. Yang tidak menghidupkan hatinya, maka dipastikan kalau yang dikenalnya ya hanya dunia ini saja, yang tak pernah kenal sama Robnya yang maha menentukan hidup, ya, yang menentukan takdir. Jadi betapa keberadaan hati di dalam diri itu penting sekali. Ya, terutama itulah yang menjadi raja. Makanya kita bersihkan tuh hati supaya hati itu menjadi hati yang sehat, hati yang lapang. Ya, orang sangat ditentukan apakah dia di dalam hatinya penuh cinta, di dalam hatinya penuh syukur, itu tergantung hatinya sehat atau tidak. Kalau hatinya sehat, insya Allah dia pandai bersyukur. Kalau hatinya sehat, insya Allah dia membesarkan cinta di dalam diri. Tapi kalau hatinya sakit, apalagi sampai mati, na'udzubillah. Itu yang dibahas, yang
disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah kita singgung tadi, ada hati itu hati yang lalai, ya, hati yang sakit, ada hati yang mati, ada hati yang hidup. Nah, mudah-mudahan kita semuanya yang bisa join pada hari ini, insya Allah dianugerahkan Allah hati yang hidup, hati yang dihiasi dengan nilai-nilai yang terpuji. Ya, itulah yang diharapkan. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita memiliki hati yang lalai, hati yang sakit, apalagi sampai hati yang mati. Ya, nanti kita akan bahas lebih jauh. Tetapi saya teringat akan hadis qudsi yang sangat populer. Tentu ini bisa menjadi landasan pembicaraan kita pada hari ini, di mana Allah pernah berfirman di dalam hadis qudsi itu, bumi dan langit itu tidak mampu memuatku. Ya, Allah menunjukkan kebesarannya, bumi dan langit ini tak mampu memuat, kata Allah. Tapi yang bisa memuatku adalah hati manusia yang hidup, hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu lapang. Jadi sebenarnya di dalam diri kita ini ada rumahnya Allah. Seperti dalam dalil yang lain, qalbul mu'minin baitullah. Di hati orang yang sungguh-sungguh beriman itu ada rumah Allah. Ya. Jadi ada rumah Allah di dalam hati. Begitu pentingnya kita menjaga hati kita ini, sehingga hati ini yang menentukan, itu jendela, itu menjadi kompas untuk sebagai ukuran bagaimana kita ini sesungguhnya di mata Allah. Mudah-mudahan harapannya begitu, kita insya Allah memiliki hati yang hidup. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini ya. Jadi ada variabel yang penting kalau kita mau membahas tentang kedudukan hati itu. Yang pertama ada Allah, yang kemudian kita sebutkan ada ruh, ada jiwa, ada nafs, ada jasad atau fisik. 4 itu. Saya tidak akan membahas terlalu detail karena waktu kita cuma 30 menit. Ya, kalau Allah itu sudah jelas yang maha hidup, yang maha abadi, yang maha mulia, maha agung, maha gaib, maha suci, pokoknya itu Allah. Sementara ruh inilah potensi awal yang ketika Allah menghembuskan sebagian daripada ruh ke dalam diri manusia, maka ruh itu sebenarnya ada yang membahasakan sebagai citra Allah. Fitrah itu juga kadang-kadang diterjemahkan sebagai ruh. Bagaimana orang itu bisa berbuat, bisa berkarya. Ya, kita ini kan diberikan Allah banyak kemampuan, kita bisa berkarya juga. Kita bisa mencipta juga. Nah, itu adalah citra Allah dalam diri kita. Ya, ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa kenapa dulu iblis itu disuruh sujud di hadapan Adam, yang jelas-jelas Adam itu makhluk. Karena di dalam diri Adam itu sama seperti yang ada di dalam diri kita itu. Ada citra Allah di situ. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku hembuskan sebagian daripada ruhku. Jadi walaupun mungkin dalam skala yang sangat kecil, katakanlah kita ini makhluk hanya sebagai percikan dari ilmunya Allah, tapi tetap kita itu punya keistimewaan sampai Allah menghembuskan sebagian daripada ruh. Jadi ruh ini adalah potensi awal, potensi besar. Ada namanya jiwa. Kalau jiwa ini masih terpengaruh oleh kebiasaan, jiwa ini perlu pendidikan. Ada orang punya jiwa yang kadang-kadang bahagia, kadang-kadang sedih, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Karena dia masih terpengaruh oleh bacaan, terpengaruh oleh guru, terpengaruh oleh tontonan. Nah, yang terakhir jasad. Jasad ini kan hanya sebagai casing saja. Bahwa supaya jiwa dan ruh tidak gentayangan, jadi perlu jasad, ya, perlu sangkar. Jadi jasad ini hanya casing saja. Tapi berapa banyak orang terlalu menghabiskan umurnya hanya memikirkan jasad saja. Padahal jasad itu cuma casing. Sebaik-baiknya casing, ya, sebaik-baiknya handphone, kalau hanya
casing saja, tak punya jaringan misalnya, ya percuma. Manusia juga begitu. Kalau cuma mengedepankan jasadnya, fisiknya, itu nggak ada apa-apanya, itu nilainya sangat kurang. Kalau soal fisik itu hanya sangkar, untuk apa? Orang yang gemuk bisa dibuat kurus, yang hitam dibuat putih, yang putih dibuat, itu kan terlalu apa ya, fisikal. Hakikat kita bukan di situ. Nah, disitulah kita penting untuk memahami empat variabel penting ini supaya kita tahu ketika kita misalnya menghadapi persoalan, apa yang kita kedepankan, persoalan fisikkah atau ruh kita, atau malah kita kembalikan kepada Allah. Saya pikir ini cara kita merespon. Kita lanjutkan. Nah, kata para ulama katanya begini, ketahuilah sesungguhnya penggerak hati menuju Allah itu ada 3. Jadi kalau hatinya mau hidup, hatinya mau lapang, hatinya mau sehat, katanya harus dihidupkan ini mahabbah. Apa itu? Cinta. Cinta itulah sesuatu yang mendorong seseorang itu ingin melakukan hal-hal yang besar, perkara yang besar. Kalau ini hilang, maka kehidupannya pun akan hilang. Tapi ada juga di antara cinta itu al-khauf. Tetap ada rasa takut, ya, supaya kita jangan terlalu terlalu sombong. Kita pernah membahas dalam pembahasan yang sebelumnya, ada orang terlalu mengandalkan perbuatannya, mengandalkan kerjaannya. Begitu dia tidak berhasil, dia stres. Jadi khauf ini dipentingkan supaya kita sadar bahwa kita tidak semata-mata mengandalkan apa yang kita lakukan. Kita berbuat yang terbaik, tapi soal hasil serahkan sama Allah. Ada rasa khauf di situ. Dan yang terpenting juga ada rasa ar-roja, besarkan roja. Kita punya harapan. Maka ketika kita bermuhasabah, katakan kepada Allah, ya Allah, aku punya banyak harapan. Tapi apapun harapanku lebih tertuju kepadamu, ya Allah. Banyak harapan orang di dunia ini tak sampai-sampai. Ya, jangan pernah stres karena harapan terbesar kita ada pada Allah. Hanya itu yang membuat hati ini bisa hidup, hati ini menjadi dinamis, hati ini menjadi bergerak. Lagi-lagi ini sangat penting. Banyak orang yang misalnya dalam penjara, tapi dia berpikir yang dipenjarakan cuma fisik. Akhirnya dalam penjara dia membaca buku, dia berkarya, dia menghafal Quran. Tapi ada orang yang sama, ada orang lain di penjara juga, tapi itu menjadi kiamat bagi dia. Bahkan ada banyak orang yang di penjara gantung diri. Jadi ini soal cara merespon. Hati itu adalah perkara kita merespon dalam hidup. Saya sering cerita ke mahasiswa saya, ya, supaya mereka tetap menjaga motivasinya untuk mengejar harapan cita-citanya. Jangan mudah stres, jangan mudah galau. Ya, ada dulu saya kuliah, teman saya itu IP-nya selalu 4 karena dapat A terus. Ya, tapi begitu semester 5 saat ujian semester dia tidak bawa kartu ujian gitu ya. Kata dosennya, Anda nggak berhak masuk ke ruangan sini karena hanya yang bawa kartu yang bisa masuk. Gara-gara masalah itu dia emosi, dia tendang itu pintu, dia keluar. Ternyata itulah hari terakhir dia ke kampus. Jadi padahal sebelum-sebelumnya IP-nya itu 4, tapi gara-gara satu persoalan dia nggak bisa mengendalikan emosinya, akhirnya dia betul-betul nggak melanjutkan kuliah. Nah, banyak orang yang bersikap seperti ini ya, masalah kecil ya dibesar-besarkan sehingga merusak dirinya sendiri. Ini orang yang mungkin cerdas secara intelektual tapi tidak memiliki kearifan dari sisi hati. Ini yang kita jaga, jangan sampai seperti itu.
Jadi banyak istilah-istilah hati, nanti ini kita bisa buka, kita baca dalam kitab-kitab tasawuf, ada istilahnya Basyiroh, ada Dumir, ada Fuad, ada Asror, dan yang paling dalam itu ada Latifah. Itu berdasarkan hierarki ya, tingkatan-tingkatan kedalaman. Yang paling dalam itu adalah Latifah. Ada juga ulama yang mengatakan lapisan-lapisan itu terdiri dari sadar yang bagian luar, ada qalb, ada fuad, ada lub. Jadi macam-macam namanya, tapi intinya hati itu berlapis-lapis. Nah, lapisan yang terdalam itulah yang kata para ulama itu sebagai tempat rumahnya Allah. Jadi luar biasa kita ini. Kita dikasih kesempatan, dikasih ada ruang di dalam diri kita ini, di situ ada rumah Allah. Kalau ini bisa dimanfaatkan, makanya itulah orang yang disebut sebagai waliullah itu. Aku yang menjadi wakil, kata Allah, aku yang menjadi pendamping. Jadi setiap kita ini sesungguhnya didampingi oleh Allah kalau kita bisa memaksimalkan potensi hati kita itu. Kita lanjutkan. Para ulama ada yang mengatakan 7 tanda hati sudah mati. Itu yang pertama, berani meninggalkan sholat, ya. Itu udah tanda hati yang mati. Merasa tenang walaupun setiap hari melakukan dosa, ya, jauh dari Quran, tidak pernah memikirkan soal agama, tidak suka mendengar nasihat, hidupnya hanya membuat persangkaan buruk, tidak takut dengan azab kubur. Itu para ulama mengatakan. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Saya kira gambaran di kita sendiri sering melihat ya bagaimana orang-orang yang hatinya mati itu, ya akibatnya apa? Ya, gila penghargaan. Ada orang menjadi narasumber, misalnya dipanggil oleh moderator, nggak disebutkan gelarnya, marah-marah dia. Ya. Saya pernah melihat orang seperti ini, gara-gara nggak dipanggil gelarnya, marah-marah. Nah, ini orang yang gila penghargaan. Ini tanda hati mati juga. Apa sih penghargaan? Kalau orang belajar tasawuf itu, fa innal izzah lillahi jami'ah. Kemuliaan itu yang datang dari Allah sajalah. Kalau soal sertifikat, penghargaan, gelar, pangkat itu dari manusia, itu bukan kemuliaan. Kalau yang datang bukan dari Allah, bukan kemuliaan. Jadi tidak usah terlalu bangga, apalagi mencari-cari penghargaan. Ya. Tapi sebaliknya itu penyakit hati juga, orang yang selalu melebih-lebihkan keberadaan orang sehingga mengecilkan dirinya. Ya, misalnya kita bolehlah respect kepada orang, kita salam tangan, kita boleh cium tangannya. Tapi kadang-kadang ada bawaannya itu berlebihan, tujuannya justru cari muka begitu. Mengecil-ngecilkan dirinya, membesar-besarkan orang, tapi tujuannya, nah itu penyakit hati juga itu. Ya, sekarang orang itu kan banyak yang gila pujian, popularitas, kehormatan dikejar, sehingga melakukan hal-hal yang na'udzubillah demi penghargaan, demi popularitas. Mohon maaf ya, banyak orang sekarang berani jual diri, ya tidak punya nilai sama sekali. Kenapa? Supaya nampak tampilannya, ya na'udzubillah. Itu akibat hatinya mati. Ada hati yang mati karena candu mengumbar nikmat, macam-macam tuh. Nikmat berkata-kata, ya, pokoknya kerjanya bicara aja, nggak tahu dia mana yang penting untuk dibicarakan. Itu hatinya mati. Na'udzubillah. Jangan sampai kita memiliki hati yang seperti ini. Mengumbar makanan, pantang melihat makanan, pokoknya itu disikat ya, dihabisi sejadi-jadinya tanpa memperhitungkan ini sehat atau tidak, macam-macam. Dan ada hati yang malas kepada taat. Nah, ini bagian daripada hati mati juga. Makanya persoalannya di situ. Jadi bagaimana ukuran kita, nilai kita di mata Allah itu sangat
ditentukan oleh bagaimana hati kita kepada Allah. Allah tahu persis. Allah tahu itu hati kita ini berapa persen sama Dia. Ya, 50% kah, 40, 30, atau malah cuma 5% hati kita itu kepada Allah. Ya, saya sering mengatakan, ini kita insya Allah 2 hari lagi kan kita melaksanakan Idul Adha, Hari Raya Idul Adha, yang kadang disebut Hari Raya Haji. Dalam manasik-manasik haji itu saya sering mengatakan, Bapak Ibu yang akan berangkat ke Makkah ini hatinya berapa persen kepada Allah? Ya, kalau hatinya kuat sama Allah, jadikan perjalanan haji ini adalah perjalanan kematian. Ketika meninggalkan rumah, pandanglah rumah itu seolah-olah itulah perjumpaan terakhir dengan rumah. Supaya hati terpaut kepada Allah harus begitu. Pandangi yang mau berangkat haji itu, pandangi anak-anaknya satu persatu wajahnya, seolah-olah nggak jumpa lagi setelah itu. Itu menjadi ukuran berapa persen hati sama Allah. Nggak yang terjadi selama ini. Ya, mau berangkat haji, masih di bandara, sudah 18 kali telepon, 18 kali WA. Hatinya itu belum kuat, belum siap. Padahal baru meninggalkan Jakarta, baru meninggalkan kampung, mau ke Makkah. Tapi hatinya sudah takut sama bisnisnya, takut sama anak-anak yang ditinggalkan. Jadi ini persoalan bagaimana kita membina hati kita. Hati itu kata para ulama memang menjadi alat ukur. Orang yang hatinya mati tak akan ini tadi sudah kita bahas, tidak bersedih dengan hilangnya kesabaran. Pokoknya pantang dikritik sedikit hilang kesabarannya. Hilang kepemurahannya, hilang kejujurannya. Itu hatinya mati. Jadi jangan sampailah kita ini memiliki hati yang mati seperti ini. Waktu kita tinggal 5 menit lagi nih. Nah ini kata Imam Ibnu Athaillah juga, jika engkau tahu bahwa setan tidak pernah lupa kepadamu, jangan kau lalai terhadap zat yang menggenggam nasibmu. Ya, yang menggenggam nasib kita itu siapa? Allah. Yang menentukan takdir kita siapa? Allah. Makanya sejatinya Allah yang menjadi fokus terbesar, orientasi terbesar, ya, harapan terbesar supaya hati kita ini tidak mudah gonjang-ganjing, tidak mudah dibolak-balik oleh situasi, apalagi situasi banyak ya ujian ya. Orang yang hatinya hidup kadang-kadang ketika diuji apa katanya, ya Allah, aku bersyukur dengan ujian ini. Mudah-mudahan dengan ujian ini tanda Engkau ingat kepadaku ya Allah. Datang lagi ujian, ya Allah, datang lagi ujian. Aku berharap dengan ujian ini Engkau menghapus dosa-dosaku ya Allah. Dikasih Allah ujian lagi. Ya Allah, aku masih bersyukur walaupun Engkau uji, aku masih dalam keadaan beriman. Berapa banyak orang diuji sedikit langsung jadi murtad, imannya hilang. Ya, diuji Allah lagi. Ya Allah, Engkau uji aku lagi, tapi aku masih bersyukur, aku masih hidup. Datang lagi ujian, ya Allah, Engkau uji aku, tapi ujian ini tidak lebih berat dibanding ujian yang dialami kebanyakan orang. Ada saja responnya, ada saja jawabannya. Jadi tidak kalah dengan ujian. Inilah orang-orang yang sebenarnya hatinya yang hidup. Saya kira ini penting untuk menjadi semacam harga mahal yang kita miliki. Kita boleh diuji apapun, asal jangan kita hilang keimanan, hilang rojak kita sama Allah. Hanya orang-orang yang hatinya yang hidup yang punya harapan kepada Allah. Kira-kira seperti itu. Sedikit lagi. Ini ada wasiat Ibnu Taimiyah. Setiap yang mengaku hamba Allah pasti butuh waktu-waktu tertentu untuk menyendiri. Nah, saya pikir ini bagian dari cara-cara supaya hati bisa hidup. Ya, berdoa, berzikir, sholat, merenung, harus ada ini waktu-waktu ini. Introspeksi diri, memperbaiki hati. Ya, jangan sampai kita tidak ada momen-momen untuk ini.
Ya, dunia ini kata kata para pencarinya itu seperti wanita cantik yang tiap hari memanggil-manggil. Banyak orang yang tergelincir, terjatuh di situ. Kalau kita tidak punya kekuatan merenung, berdoa, introspeksi, habislah kita. Ya. Nah, hati yang hidup sangat peka, sangat sensitif terhadap Allah. Sedikit saja dia berbuat yang tidak baik, sensitif dia. Ya Allah, aku tadi kok begini, ampuni aku ya Allah. Kalau dia diuji, dia tidak ridho, ya Allah, aku tadi kok tidak ridho, padahal engkau yang menghidupkanku. Kalau engkau ridho dengan ujian yang aku hadapi, engkau saja ridho, kenapa aku tidak ridho? Ampuni aku ya Allah. Ini pasti ada hikmah. Itu orang yang hatinya hidup begitu. Jadi selalu merespon dengan respon yang benar, dengan respon yang tepat. Makanya itu nikmatnya orang yang hatinya hidup. Makanya kalau bermuhasabah, mintalah ya Allah, hidupkan hatiku sehingga aku bisa melihat apa yang kau lihat. Ya, kita boleh minta seperti itu. Makanya orang-orang yang hatinya hidup itu tidak pernah kalah dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi. Ketika Umar bin Khattab diceritakan sering dimarahi oleh istrinya, misalnya, Umar bin Khattab tidak pernah menjawab, dia selalu diam kalau istrinya ngomel-ngomel. Suatu hari sahabatnya bilang begini, ya Umar, di antara sahabat, engkau yang kami anggap paling gagah, berkarisma. Kami pun sering takut akan keberanianmu. Tapi ketika istrimu marah-marah, engkau tidak pernah meresponnya. Kenapa itu ya, sahabat Umar? Kata Umar begini, kemarahan istriku itu, omelan-omelan istriku terhadapku itu terlalu kecil dibanding pengorbanannya yang begitu besar. Dia memberikan aku beberapa anak, dia hidup berjuang, mau hidup bersamaku. Itu perjuangan yang luar biasa. Jadi apalah terlalu kecil kalau saya merespon marahnya. Marahnya itu selalu aku terima dan wajar dia marah karena perjuangan dia lebih besar daripada marahnya itu. Dia sudah beri aku anak, macam-macam. Jadi begitulah ya, kita senang sekali ya kalau kita punya hati yang seperti itu, yang tidak disibukkan dengan hal yang kecil-kecil, tapi orang yang hatinya hidup itu hatinya itu manunggal kepada Allah, manunggal kepada alam. Dia bukan hanya bagian daripada alam, dia alam itu sendiri. Jadi tidak pernah dikalahkan oleh situasi. Dia hadapi selalu dengan terakhir. Masih ada waktu nih ya. Masih bisa 1 menit lagi nih ya. Ini banyak hati yang terkunci. Na'udzubillah. Quran banyak mengatakan kita hati yang terkunci. Ini awal dari matinya hati, dikunci dulu oleh Allah. Allah berfirman dalam ayat yang sering kita baca itu ya. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Sama aja diperingati juga nggak bisa, ya udah. Di fi qulubihim marad fazadahumullahu marad gitu ya. Dikasih peringatan nggak sadar-sadar, ya udah ditambah-tambah aja dulu oleh Allah penyakitnya, karena nggak bisa di na'udzubillah kalau kita punya hati seperti itu. Kesesatan orang-orang yang berhati keras. Summa qasat dulu hatinya mengeras. Tidaklah seorang hamba mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada hati yang keras dan jauh dari Allah. Hati yang keras itu juga hukuman yang paling berat. Makanya kita diajarkan berdoa agar hati kita hidup, hati bercahaya. Allahumma nawwir qalbi binur hidayatika kama nawwartal ardu binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi amalan yang menghidupkan hati supaya hati tidak mati, apalagi dikunci, zikrullah. Banyak menuntut ilmu, banyak berguru ya. Pilih lingkungan yang terbaik, jangan kalah oleh syahwat yang setiap hari mengganggu. Kita disuruh rutin berpuasa, menjaga lidah, zikrul maut. Ini amalan-amalan yang dapat menghidupkan hati. Saya kira itu materi kita pada hari ini. Insya Allah kita dijaga
daripada hati yang mati, apalagi sampai hatinya dikunci, sehingga hati itu keras, nggak bekerja. Kalau hati sudah nggak bekerja, berarti yang menjadi panduan pasti setan. Tapi kalau hatinya bekerja, dia akan konfirmasi kepada Allah. Kalau salah, dia beristighfar. Kalau dia terlewatkan perbuatan baik, dia menyesal. Saya kira itu yang dimaksudkan oleh Imam Ibnu Athaillah supaya bisa kita jaga. Saya kira demikian, Pak Moderator. Kira-kira selanjutnya apa ini? Kita tutup dengan doa atau seperti apa? Saya kembalikan ke moderator. Siapa ini yang jadi moderator Humas Istiqlal ini? Siapa ini? Silakan. Atau ada yang mau sharing-sharing pengalaman, mau diskusi? Masih ada waktu 3-4 menit lagi. Setelah itu mungkin kita tutup ya. Silakan dibuka langsung aja. Ibu Intan ini ada yang mau ditanyakan? Ada Supriyadi, siapa lagi nih? Saya Pak Ustadz. Supriyadi, silakan. Apa nih yang mau di sharing ini? Ini Istiqlal. Oh iya Pak Ustadz. Ini sebentar. Ini karena Istiqlal membuat ini, saya kira tadinya banyak yang bergabung, ternyata baru perdana ini ya, karena merespon PPKM ya. Jadi biasanya kan off air di Masjid Istiqlal, tapi dicoba ini Zoom. Saya pikir ini untuk tahap awal kita maklumi saja. Gimana Supriyadi? Silakan Supriyadi. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, enggak mengganggu. Alhamdulillah kita sudah melakukan diskusi kitab Ibnu Athaillah. Sangat banyak ilmu-ilmu yang baru yang saya dapatkan, termasuk ternyata yang saya ketahui hati ada hati yang sakit, kemudian ada hati yang mati dan lain sebagainya. Iya. Tetapi begini Pak Ustadz, dalam diri manusia itu terdapat 3 komponen yang menurut saya itu 3 komponen besar. Pertama itu hati, kemudian itu nafsu, kemudian itu rasional atau akal. Iya. Kemudian kalau ada salah satu sufi yang mengatakan bahwa sebetulnya hati dan wahyu ini merupakan dua yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Hati wahyu dan yang diberikan oleh Allah. Apa yang nggak bisa dipisahkan tadi? Hati dan apa? Maksudnya hati dan wahyu, maksudnya wahyu yang diberikan dari wahyu yang sudah Allah berikan kepada manusia, dan hati yang mengimani dan meyakini bahwa wahyu itu benar adanya, misalkan begitu Pak Ustaz. Ya. Tetapi menurut Ar-Razi yang mengatakan juga sebetulnya tanpa adanya wahyu sekalipun manusia itu bisa menentukan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang apapun itu, karena manusia itu sudah memiliki akal dan hati. Yang keduanya, meskipun ada sebagian orang mengatakan bahwa akal dan hati tidak merupakan dua hal yang berpisahkan, tapi menurut Al-Razi dua hal yang menyatu gitu loh Ustaz. Ya. Nah, kira-kira misalkan hati kita dalam keadaan menurun, bisa nggak akal bisa mengontrol hati itu tersebut? Iya. Tetapi begini, atau ini juga Ustadz, yang kedua, kalau dalam torikot misalkan Qadariyah, Naqsabandiyah, dan torikot yang lain, itu ada bacaan-bacaan yang sudah dihesib ataupun yang sudah diijazah. Misalkan untuk hati kita tetap kuat, kita itu membaca berzikir dengan lafaz Allah sebanyak 500 kali dalam sehari semalam. Ya. Ataupun sebanyak 5.000 kali. Kira-kira dalam kitab Ibnu Athaillah ada nggak
selain misalkan suruh berzikir, kemudian suruh berdoa, ada nggak kira-kira amalan-amalan khusus yang kemudian kita itu bisa mengamalkan agar agar hati kita itu tetap dalam keadaan kuat dan sehat begitu Pak Ustadz. Ya, Terima kasih Pak Ustadz. ya baik. Ini diskusinya menarik ya, luar biasa nih Priyadi pertanyaannya. Tapi mungkin waktu kita nggak banyak ini. Sebenarnya pertanyaan seperti ini harus dijawab dengan beberapa pertemuan. Jadi saya hanya menjawab secara umum saja. Di dalam saya jawab dari yang belakang ya supaya saya nggak lupa. Kalau Imam Ibnu Athaillah itu sangat menganjurkan untuk berzikir, tetapi tidak dominan soal kuantitas, soal jumlah. Dia hanya menyuruh kita berzikir sebanyak mungkin, tapi tidak pakai jumlah 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, tidak. Jadi itu karakter yang saya lihat dari Imam Ibnu Athaillah. Dan zikirnya tentu sangat banyak juga. Seperti umumnya para sufi itu, mereka mengamalkan ada zikir yang pakai suara, ada zikir yang tidak pakai suara, ada zikir yang artinya memang zikir dengan diam. Gitu. Itu memang dipraktekkan semuanya. Tetapi para sufi umumnya lebih banyak yang menghidupkan zikirnya zikir tanpa suara. Begitu zikir tanpa suara bisa dilakukan, berarti itu sudah secara kontinu otomatis. Bahkan dalam tidurnya pun mereka berzikir karena sudah terbiasa zikir tanpa suara dan kualitasnya itu luar biasa. Kalau memang ada amalan-amalan dari seorang mursyid, ya, dan kita ketahui memang mursyid ini memang biasa membimbing kita ke jalannya Allah, itu insya Allah itu bagus, ikuti saja. Saya pikir kita penting untuk punya mursyid yang bisa mengantarkan kita ke jalan yang benar. Saya sering mengistilahkan mahasiswa saja yang dibimbing skripsinya oleh dosen yang katakanlah dosennya mumpuni, tetap saja akan menghadapi masalah ketika ujian. Tidak ada jaminan dia akan menjawab semua pertanyaan dengan sempurna, walaupun sudah dibimbing. Apalagi kalau nggak dibimbing, kan begitu. Terkait dengan mursyid juga seperti itu. Kita perlu dibimbing sama seorang mursyid. Karena dia lebih cepat mengantarkan kita. Dia bukan sekedar menunjuk, tapi lewat zikir-zikirnya, hati kita itu diantarkannya kepada Allah. Beda kan kalau Supriyadi nanya di mana rumahnya Pak, saya hanya tunjuk-tunjuk, pokoknya pergi ke jalan ini, belok sini, ada ini. Itu kan bisa saja sesat kan kalau ditunjuk-tunjuk. Tapi kalau Supriyadi mau tahu rumah saya, terus saya bilang, ayo, kapan mau ke rumah? Berangkat sama saya. Sama-sama saya. Mungkin nggak tersesat itu. Kalau Supriyadi mau ke rumah saya yang bawa. Itu nggak mungkin sesat. Gitu. Perumpamaan orang yang punya mursyid juga seperti itu. Nah, itu yang pertanyaan pertama itu bagus itu. Jadi harus jelas dulu ya Supriyadi ya bahwa sebenarnya para ulama sendiri itu punya istilah yang berbeda tapi artinya sama. Kolbun ini kan seperti yang terlihat di monitor ini ya. Jiwa atau nafsu itu sering disamakan, itu bagian daripada kolbu itu sendiri. Bagian daripada akal itu sendiri, bagian daripada indrawi itu sendiri. Jadi tetap ini beda nama tapi sama gitu. Beda lain halnya tadi kalau yang kata Supriyadi, ada orang yang bisa mengandalkan akalnya tanpa wahyu. Ya akal yang seperti apa? Kalau akalnya akal mustafad ya bisa. Tapi kan tidak semua orang sampai pada level akal mustafad itu. Sementara akalnya kebanyakan, akal fikir, rasionalitas orang itu sebenarnya masih dalam tataran yang bagian daripada jiwa itu sendiri. Nah, jadi itu yang sebenarnya para sufi itu mereka
tidak tidak menggunakan akal itu di dalam berpikir, tapi menggunakan kolbun yang bersih. Ya, hati yang bersih itulah sebenarnya berpikir yang sesungguhnya, bukan pakai akal dalam arti main itu. Nah, sementara kalau ruh itu kan sesuatu potensi awal yang menggerakkan. Tapi dalam proses belajar itu kembalinya kepada jiwa ataupun akal pikir yang tergantung Anda asupan apa yang Anda berikan untuk akal Anda. Anda ketemu dengan bacaan yang seperti apa, tontonan seperti apa, guru yang seperti apa, itulah berproses. Ya, saya pikir ruh itu hanya menyesuaikan saja. Ya, karena itu potensi awal dia menyesuaikan. Nah, yang bolak-balik seperti akal kita yang kadang-kadang naik turun, rasionalitas kita yang kadang-kadang naik, tapi tetap kita rasakan punya kekurangan. Berapa banyak orang-orang yang punya kecerdasan rasional, tapi ternyata tidak memiliki kearifan di dalam berbuat. Nah, itu kan artinya akal itu punya kelemahan yang luar biasa. Jadi para filosof juga mengatakan seperti itu kan. Kalau hanya mengandalkan akal itu rapuh sekali. Jadi harus dibimbing, harus dibimbing oleh hati yang bersih untuk kemudian seperti apa kata Mula Sadra itu terjadinya al-akil wal ma'kul. Ya. Jadi al-akil wal ma'kul itu bertemunya orang yang berpikir dengan yang dipikirkan. Nah, itulah orang yang sebenarnya dianggap bisa paham. Ya, jadi kalau dia belum terjadi pertemuan antara akil wal ma'kul, itu akal rasionalitasnya berarti belum sungguh-sungguh bisa dimaksimalkan. Saya kira itu respon saya. Gimana Iya, Pak Ustadz ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz juga. Berarti dalam kitab At-Thaillah itu menjelaskan bahwa sebetulnya akal dan hati itu merupakan satu kesatuan yang sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Ya. Begitu benar. Pak Ustadz ya? Ya, benar. Jadi posisi akal itu adalah bagian daripada kolbu itu sendiri ya. Tapi ketika kolbu itu bisa berproses itu yang dalam perspektif Mula Sadra itu, kalau hatinya betul-betul fokus dia bersihkan hatinya itu nanti akalnya itu melampaui dari hal yang itu yang diistilahkan para sufi itu bisa musyahadah itu, bisa kasaf itu. Jadi orang itu dipantaskan oleh Allah untuk berpikir seperti Allah berpikir. Ya, jadi sampailah dia kepada ilmu bukan husuli lagi. Kalau ilmu husuli kan dengan proses. Tapi udah sampai dia kepada huduri, hadir itu ilmu. Apapun yang dia pikirkan itu hadir. Tidak ada istilah. Nah, jadi seperti itu yang rasionalitas yang maksimal itu ya huduri itu tadi. Saya kira waktu kita sudah habis ini ya. Saya menarik diskusinya. Ini yang Humas Istiqlal ada nggak ini? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada kayaknya Pak Ustadz. Ada ya. Ya udah kalau begitu kita tutup aja ya. Mari sama-sama kita tutup dialog ya. Saya kira ini dialog kita saling berbagi. Saya bukan hanya sekedar penyampai, tapi saya juga belajar dari para pendengar. Insya Allah nanti kalau ada informasi saya kabari. Mudah-mudahan diskusi-diskusi begini walaupun jumlahnya nggak banyak, ya saya kira penting juga untuk sharing-sharing. Baik, mari sama-sama kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri.
Wabillahi taufik walhidayah. Wabinasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.